Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang masalah yang ada pada PT Jaya Abadi. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelina. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah yang terjadi pada PT Jaya Abadi. Pada suatu ketika, PT Jaya Abadi dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya orderan dari beberapa customer. Sepertinya PT Jaya Abadi kehilangan kepercayaan dan beberapa customernya. Sementara itu, pimpinannya terjun langsung ke lapangan untuk bertanya langsung kepada para karyawan apa yang mereka rasakan dan kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Berikut data-data yang kami peroleh. Yang pertama, mesin cetaknya yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim ke para pelanggan. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, kurangnya tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan bakunya yang terlambat dan terbatas. Yang ketujuh, atasan yang kurang kooperatif. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dari atasan. Masalah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Febrian selaku manajer personalia. Untuk Bapak Febrian, waktu dan tempat saya persilahkan. Permasalahan yang paling urgent adalah nomor 1, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Alasannya karena ketika mesin cetak sudah tidak optimal, maka dari itu bahan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut akan kurang bagus dan kurang memuaskan, dan bisa saja penurunan orderan beberapa customer terjadi karena hal tersebut. Maka dari itu suatu perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya dan terjadi penurunan pada jumlah produksi. Dan solusinya menurut saya ialah perbaiki hal tersebut, misalkan dengan mengganti mesin cetak yang sudah tidak optimal dengan yang lebih layak, karena mesin cetak adalah bagian terpenting dari produksi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Masalah yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dadan selaku manajer personalia. Untuk Bapak Dadan, waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut saya, hal yang paling urgent yaitu masalah yang poin nomor 3, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, permasalahan ini sering terjadi di setiap perusahaan dalam proses produksi sebuah produk seperti quality control. Quality control sangatlah penting karena quality control adalah seorang yang menguji produk dan kualitas dan kuantitas selama proses produksi. Nah, solusi dari saya, yang pertama, melakukan pengontrolan dan pengawasan sebaik-baiknya sebelum barang yang akan dikirim kepada customer. Terlebih dahulu dicek kembali, jangan sampai barang yang dibeli itu barang A tapi yang dikirim itu barang B. Kedua, tes produk usai produksi. Nah, dengan adanya tes produk usai produksi, maka produk akan terlihat apakah memiliki masalah sehingga tidak seharusnya dijual dan mendapatkan respon negatif dari customer. Dan yang ketiga, quality control harus lebih teliti dengan barang yang dipesan oleh customer. Jadi para quality control harus memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kerusakan yang membuat produksi terganggu. Apabila ada barang yang salah dikirim atau cacat, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian yang besar. Nah, tahapan tersebut pastinya akan tetap menjaga kualitas agar semua produk yang akan dijual kepada pelanggan atau customer. Sekian dan terima kasih solusi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Manajer. Untuk masalah yang terakhir akan dijelaskan oleh Ibu Lydia selaku manajer pemasaran. Untuk Ibu Lydia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sherly. Menurut saya yang paling urgent itu yaitu nomor 2. Sering terjadi pemborosan bahan baku. Mengapa? Karena adanya kondisi peralatan, bahan dan lingkungan yang buruk
Selain itu, pemborosan juga terjadi karena metode yang digunakan oleh suatu perusahaan kurang efektif dan sumber daya manusia yang buruk. Nah, mengurangi pemborosan merupakan tujuan utama dari lean manufacturing, yakni praktik manufaktur yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan. Nah, ada beberapa cara efektif lain yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, identifikasi area yang menyebabkan pemborosan. Segala sesuatu yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan dan tidak menyumbang keuntungan bagi bisnis perusahaan, namun menguras banyak biaya dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Jadi penting bagi perusahaan untuk melakukan pengecekan. Lalu yang kedua, kelola persediaan secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Mengapa? Karena manajemen persediaan untuk efisien artinya tidak menyimpan stok barang seperti bahan baku, WIP, dan barang jadi secara berlebihan, sehingga mengurangi risiko barang yang cacat, rusak, dan tidak layak diproduksi untuk dijual. Lalu yang ketiga, kurangi penggunaan material untuk kemasan demi mengurangi pemborosan. Dikarenakan kemasan produk merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pemborosan. Yang keempat, membuat jadwal pemeliharaan secara rutin, periksa kondisi mesin dan peralatan manufaktur perusahaan secara rutin. Mesin dan peralatan yang rusak dapat menyebabkan pemberhentian panjang dalam proses produksi dan aktivitas lain di lantai pabrik perusahaan, sehingga penjualan dan pemenuhan pesanan pelanggan pun akan tertunda. Selain itu, akan lebih banyak biaya yang perlu perusahaan keluarkan untuk membeli mesin dan peralatan baru. Nah, jadi penting untuk membuat jadwal rutin untuk pemeliharaan preventif. Nah, lalu yang terakhir yaitu tingkatkan penggunaan sistem otomasi. Mungkin perusahaan berpikir bahwa berinvestasi pada software bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan, karena perusahaan tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengimplementasikannya. Berinvestasi pada software bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan, karena berinvestasi pada software bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan, karena perusahaan tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengimplementasikannya. Berinvestasi pada software bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan, karena perusahaan tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengimplementasikannya. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan untuk perangkat lunak sebenarnya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya yang harus perusahaan keluarkan secara rutin untuk membayar tenaga kerja, memperbaiki peralatan yang rusak, memperbaiki kesalahan, dan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Sherly.